Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan Oke, teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Anggiri Fatul Mahmudah sebagai moderator yang akan membantu jalannya acara webinar pada hari ini. Baik, webinar kita pada kali ini dengan topik yang luar biasa pastinya yaitu inovatif digital panel. Di sini nanti kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya, yaitu Coach Zakaria Al-Ansor. Sebelum kita masuk, baik, dimohon tunggu sebentar ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam inti topik kali ini, izinkan saya membacakan CV narasumber terlebih dahulu. Nama Zakaria Al-Ansor, Pendidikan Sistem Informatika Pranata Indonesia, Organisasi HRD Forum Indonesia, HIPMI, UMKM dan IKM, Karang Taruna, Narogong Peduli, Posyantek atau Pos Pelayanan Teknologi. Certification, Fasilitator BNSP, Train the Trainer, Agile Innovation, Design Thinking, Safety First Out and Aid, for Fighter Class Aid, Kemenaker RI, Cyber Security. Baik, cukup segitu ya. Baik, sebelum mulai ke dalam inti topik, memberitahukan untuk jangan lupa nanti mengisi link absensi yang akan dikirim ke dalam kolom chat. Mari kita serahkan pemateri langsung ini kepada Coach Zakaria Al-Ansor. ya, terima kasih Mbak Anggia ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Sebelumnya saya mau ngucapin mungkin selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Baik, mungkin saya langsung izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat materinya? sudah Coach, sudah terlihat. Oke, baik. Baik teman-teman, di siang hari ini selama sejam ke depan kita akan sharing mengenai inovatif digital planner. Di siang hari ini tentunya walaupun kita menjalankan ibadah puasa, bagi yang menjalankan mudah-mudahan masih tetap semangat ya untuk mencari ilmu dan tentunya untuk scale up bisnis bagi yang sudah menjalankan, untuk para pelaku UMKM, IKM ataupun bagi teman-teman yang memang mau menjalankan inisiatif mm, baru mau menjalankan inisiatif usaha. Salam kenal teman-teman, mungkin tadi sudah berkenalan ya dari moderator kita sudah share bahwa memang saya lulusan secara generalnya adalah IT atau Eskom ya. Jadi silakan teman-teman
terlampir juga nomor kontak saya bagi teman-teman yang mau sharing, mangga, feel free WA saja ya. Nanti saya akan mungkin kalau ada waktu akan saya balas. Nah, teman-teman, hari ini silahkan nanti HP-nya di silent dulu, no personal attack ya, karena memang lagi puasa. Nanti batal teman-teman ya. Partisipasi aktif, satu diskusi, on time, dan tentunya open mind. Ya, nah ini agenda di siang hari ini teman-teman. Yang pertama opening, dan tadi sudah ya. Yang kedua adalah agenda. Nanti akan ada materi, dan tentunya di sesi akhir kita akan ada sesi Q&A, dan dilanjut dengan closing. Baik, untuk objektif kelas pada siang hari ini yang tak kalah penting juga teman-teman ya, karena perlu tahu tujuannya itu apa terkait kelas yang akan kita bagikan atau sharing di siang hari ini. Yang pertama-tama teman-teman diharapkan mampu memahami untuk mengidentifikasi tren dan peluang yang muncul di pasar digital. Yang kedua, menerapkan strategi pemasaran dan pertumbuhan yang efektif untuk bisnis teman-teman. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pola pikir kewirausahaan perubahan landscape. Tentunya yang latar belakangi sharing pada siang hari ini teman-teman, kita tahu ya 2 tahun atau 3 tahun ke belakang kita ini mengalami pandemi COVID teman-teman. Tentunya ini mengubah landscape bisnis secara masif. Baik itu UMKM, baik itu perusahaan-perusahaan besar ataupun menengah teman-teman. Banyak bisnis yang memang kolaps atau bangkrut, bahkan perusahaan besar sekalipun teman-teman. Di sini tentunya UMKM atau pelaku bisnis perlu memahami kembali pelanggannya, perubahan perilakunya, dan tentunya channel pemasaran dan penjualan apa yang digunakan oleh pelanggan. Tentunya pelanggan tetap akan membeli teman-teman. Namun hubungan seperti apa sih yang diinginkan oleh pelanggan? Dan yang tak kalah penting, apakah layanan kita masih sesuai dengan kebutuhan sekarang? Baik teman-teman, sebelum kita ke materi, saya ingin bertanya ke teman-teman. Ini tidak bicara betul, tidak bicara salah. Menurut persepsi teman-teman, inovatif digitalpreneur itu apa? Silahkan teman-teman bisa share apa namanya pendapatnya, dan tentunya bisa masuk melalui barcode yang sudah disediakan, ataupun minta bantuannya ke moderator ya, di share link untuk join di menti.com, dan juga bisa menggunakan use code-nya di 1540 1530. Silakan teman-teman. Atasnya non saya udah tahu udah ada mah. Ya, bagaimana? Silakan teman-teman, masih ditunggu pendapatnya. Nah, ini sudah ada 2 respon yang masuk ya teman-teman. Kita bisa lihat sama-sama, pengusaha yang inovasi. Oke. Yang kedua ada bidang digital. Lalu ada juga yang berkata kreativitas. Ada juga aktif digital.
Ada pengusaha, ini kurang spesifik teman-teman ya. Silahkan dilanjut teman-teman. Ini yang hadir ada kurang lebih 19 ya. Silahkan. Pemasaran lewat digital, oke. Lalu ada pemasaran, oke. Ada lagi teman-teman? Baru 8, silahkan. Oke, selanjutnya menggunakan web. Wah, ini langsung spesifik ya. Oke, bagus. Ada lagi. Teknologi bisnis kreatif. Oke, 12 respon. Ada lagi? Kreator konten. Oke, nice. Ada lagi teman-teman? Online. Landing page. Oke, ada 18 ya. Ada FB juga. Thank you teman-teman, semuanya betul sekali ya, karena memang semuanya terkait digital. Baik teman-teman, kembali ke materi teman-teman. Iya, mohon izin, apakah sudah terlihat materinya? Mbak, moderator, apakah terlihat? Terlihat, Coach. Terlihat. Udah. Oke, thank you. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih inovatif digital planner itu? Nah, perlu kita inovatif inovatif digital planner adalah pengusaha yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap apa yaitu perubahan teknologi, teman-teman, dan menemukan solusi kreatif untuk menjawab kebutuhan pasar, teman-teman. Jadi itu adalah inovatif digital planner yang tentunya harapannya setelah teman-teman mengikuti sesi di siang hari ini, teman-teman bisa lebih memanfaatkan digital ya teman-teman, karena secara high impactful-nya luar biasa berdampak kepada bisnis teman-teman. Jadi segmen pasarnya bisa meluas sekali, tidak hanya lokal bahkan internasional teman-teman. Nah, sebagai contoh teman-teman, yang pertama yang perlu teman-teman pahami adalah kenali bisnis kita sendiri. Mungkin di sini sudah ada yang menjalankan usaha, ataupun yang kedua baru mau menjalankan usaha. Kedua-duanya penting memahami bisnis kita sendiri. Analisis yang paling sederhana yang biasa digunakan adalah analisis SWOT. Baik di UMKM ataupun perusahaan-perusahaan besar, rata-rata mereka memakai analisis ini, teman-teman. SWOT ini adalah singkatan teman-teman, yang artinya S-nya itu strength, W-nya itu weakness, O-nya itu adalah opportunities, T-nya itu threat, ancaman. Strength itu dari bahasa Inggris ya, SWOT itu yang memiliki arti kekuatannya itu apa, weakness itu kelemahannya apa, opportunity itu peluang ke depannya itu bagaimana, dan threats itu ancamannya itu apa. Nah, sebagai usaha pojok cukur atau barbershop di wilayah Bogor, teman-teman. Yang pertama kita bisa lihat sama-sama sebagai strength atau kekuatannya itu adalah yang pertama tentunya harganya bersahabat. Yang kedua tempat dan situasinya yang nyaman. Yang ketiga lokasi tempat dekat dengan rumah nongkrong by cafe ya, makan dan juga minuman. Dan yang kedua terkait kelemahan atau weakness-nya yaitu pekerja yang bisa nyukur itu sulit dicari teman-teman. Nah, khususnya teman-teman mungkin yang sudah punya skill cukur ini tidak bakal jadi weakness atau kelemahan ya, karena kita sebagai pelaku usahanya sendiri. Peluangnya yang pertama ini adalah di pojok cukur, tentunya kebutuhan untuk mencukur rambut secara kontinu ini general ya teman-teman. Dan yang kedua adalah dekat dengan rumah masyarakat. Ancamannya itu yang pertama ini PSBB ya, seperti kemarin pada saat pandemi yang tentunya berdampak pada penurunan omset. Dan yang kedua adalah pesaing di bidang cukur rambut yang lebih
inovatif, teman-teman. Jadi saat ini bagi teman-teman, khususnya pelaku UMKM yang memang sudah menjalankan usaha, tapi tidak betul-betul nih memahami bisnisnya itu seperti apa, baik dari kekuatan, kelemahan, dan yang lainnya. Silakan teman-teman, dari sekarang teman-teman mulai mapping. Karena apa? Kita ini tentunya berharap di bisnis kita ini berkelanjutan atau continue ya. Dan tentunya kalau kita ingin berkelanjutan, kita harus agile terhadap inovasi. Kita memahami dan mengenali bisnis kita sendiri, teman-teman. Baik, kita lanjut teman-teman. Yang kedua adalah reach goal Anda. Ini juga sangat penting, teman-teman. Jangan sampai kita berbisnis, kita tidak punya goals. Minimal kita bisa menangani kendala yang memang saat ini terjadi di bisnis kita. Entah itu penurunan omset, entah itu branding yang masih kurang, ataupun yang lainnya, teman-teman. Nah, di sini ada salah satu pendekatan yang biasa saya gunakan, teman-teman, yaitu AAB. Yang pertama, A-nya itu adalah apa yang menjadi kendala saat ini. Ini pendekatan yang sangat cocok kita gunakan dalam waktu dekat ketika mengalami kendala, teman-teman. Lalu yang kedua, apa yang ingin dicapai? Dan tentunya yang ketiga, bagaimana cara untuk mencapai itu. Teman-teman bisa screenshot ataupun bisa foto ya halaman ini, ataupun nanti mungkin saya share materi ini. Yang mungkin nanti suatu saat teman-teman butuh juga gitu ya, terkait ada kendala di bisnis teman-teman. Nah, ini tips teman-teman menjadi inovatif digital planner. Yang pertama, pahami kebutuhan pasar. Ini yang paling penting, kenapa? Karena saya tidak sependapat ketika ada pengusaha atau motivator bilang jalani usaha itu dari apa yang kita bisa. Kenapa? Karena itu kurang relevan menurut saya, karena belum tentu apa yang kita bisa itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Kalau kita bicara bisnis adalah bicara profit, bicara keuntungan, teman-teman. Jadi sangat secara fundamental atau secara dasar sangat wajib kita perlu memahami kebutuhan pasar itu apa. Nah, tentunya ketika kita bicara kebutuhan pasar dan untuk memahaminya, kita perlu melakukan apa? Yaitu riset pasar, teman-teman. Nah, nanti tentunya saya akan sharing juga, teman-teman. Gratis free di siang hari ini bagi teman-teman yang hadir. Ini sangat beruntung. Nanti ya kita akan sharing juga beberapa website yang memang bisa dilakukan untuk riset pasar. Dan teman-teman bisa gunakan bagi yang mungkin sudah menjalankan usaha ataupun yang mau menjalankan usaha. Dan yang kedua adalah gunakan teknologi yang tepat, teman-teman. Teman mungkin mau main di sosial media seperti Facebook, IG, TikTok, ataupun yang lainnya. Ataupun mau main di e-commerce, teman-teman. Baik itu Tokopedia, Lazada, Shopee, TikTok Shop, ataupun yang lainnya ya. Teman-teman bahkan bisa memperbesar pasar kalau kita masuk ke e-commerce ataupun sosial media itu tidak hanya nasional ya, bahkan internasional, teman-teman. Dan selanjutnya bangun brand yang kuat, teman-teman. Jadi teman-teman wajib juga membangun brand. Bisa dengan memulai, yaitu yang pertama membuat sosial media, dan yang kedua itu di e-commerce. Jadi kita buat e-commerce baik di Tokopedia ataupun yang lainnya. Dan tentunya gunakan strategi pemasaran digital yang efektif. Nah, ini nanti kita akan lakukan riset juga, teman-teman ya, biar teman-teman lebih melek, jadi lebih paham juga. Dan yang terakhir adalah terus belajar dan juga beradaptasi. Teman-teman, era industri atau era digital ini mengalami evolusi 4 kali, teman-teman. 4.1, 2, 3, dan yang terakhir adalah 4.0. 4.0 ini, teman-teman, tentunya
sudah sangat luar biasa menurut saya. Bahkan kalau teman-teman bisa memanfaatkan dengan baik, ini akan berdampak pertumbuhan bisnis teman-teman ini menjadi besar dan pesat tentunya. Dan yang tak kalah penting, terus update, terus belajar, dan terus beradaptasi terkait perkembangan digital. Manfaatkan AI tentunya yang memang saat ini sudah mulai tumbuh teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang nggak bisa ngedit, bisa manfaatin AI. Mungkin tidak biasa edit konten gitu ya, di foto-foto buat konten branding, teman-teman bisa memanfaatkan AI. Banyak sekali website-website AI yang bisa teman-teman pergunakan atau teman-teman manfaatkan. Baik teman-teman, ini saya akan memberikan motivasi, yaitu salah satu contoh Pak Yoyo. Dia bisa raup pendapatan hingga 2,5 miliar per hari teman-teman. Ini saya tidak asal ngomong ya. Pak Yoyo ini teman-teman bisa cek sendiri, sudah masuk kontennya Deddy Corbuzier. Teman-teman nanti setelah ini bisa searching di YouTube, silahkan dicek. Dia memang besar ya teman-teman, untuk iklan per harinya ini mengeluarkan 1 miliar teman-teman, di sini 1 miliar. Tapi tentunya 1 miliar per hari ini ada 2,5 kali lipat ya. Jadi ada omset net atau bersihnya itu 1,5 miliar per hari teman-teman. Bayangkan, itu dia beriklan hanya satu platform teman-teman, yaitu di Facebook Ads. Facebook Ads ini memang luar biasa, bahkan jangkauan beliau ini sudah internasional, tidak Indonesia saja teman-teman. Dan beliau berjualan yaitu hanya satu, peralatan rumah tangga teman-teman. Jadi ini adalah contoh sukses jualan di FD yang mungkin teman-teman bisa meniru ya, cuman jangan langsung naruh 1 miliar untuk budget iklannya teman-teman. Kecil-kecilan aja dulu teman-teman. Silakan dicoba. Nah, kita akan lanjut go modern. Nah, teman-teman, tahu nggak sih, ini kita bicara data yang memang sudah cukup agak lama ya, di tahun 2012 sampai 2014 tentunya. Di tahun 2024 ini perkembangannya semakin luar biasa teman-teman. Di tahun itu, teman 1 menit itu, sebagai contoh, ada 3,3 juta post di Facebook teman-teman. Yang artinya orang itu aktif di Facebook. Dan di Google ada 4 kait sesuai kebutuhan di mesin pencari Google teman-teman. Dan yang ketiga itu ada 41.000 foto diupload di Instagram. Tentunya ada 41.000 orang yang aktif di Instagram. Ini di 2014 teman-teman. Dan yang lainnya atau seterusnya. Artinya apa teman-teman? Dengan pertumbuhan digital yang luar biasa di era 4.0 ini, tentunya sangat disayangkan jika bisnis teman-teman tidak go modern atau go digital. Kenapa? Karena peluang yang sangat luar biasa untuk pertumbuhan bisnis kita sendiri, teman-teman. Nah, ini tentunya pandemi kemarin mendorong UMKM untuk dapat bertahan dan tumbuh untuk menjalankan aktivitas usaha melalui platform digital, teman-teman ya. Jadi tetap semangat, walaupun sekarang udah tidak COVID, tentu yang kita harus paham yang sudah saya singgung di awal itu adalah yang pertama, kita mesti tahu kebiasaan masyarakat sekarang belanjanya di apa. Kita tahu ya, di pasar tradisional, di mal-mal sekalipun ya, rata-rata orang itu ketika berkunjung, khususnya ke mall ya, itu tidak untuk belanja teman-teman, tapi healing. Bahkan pusat-pusat grosir di Jakarta kita tahu ya sangat menyedihkan teman-teman. Karena kebiasaan masyarakat sudah berganti, yaitu berbelanja secara digital atau online. Jadi tentunya kalau kita tidak agile, kita tidak aware terhadap itu, kita akan ketinggalan teman-teman. Nah, sebagai contoh deh, mungkin saya yakin semua teman-teman tahu produk handphone yang memang sudah sangat familiar, yaitu Nokia. Beberapa tahun ke belakang,
Nokia itu luar biasa digandrungi ya teman-teman, bahkan menguasai sebagian besar pasar eh, handphone di dunia teman-teman, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Apa yang terjadi teman-teman ketika digital itu mulai tumbuh? Nokia di level BOD atau di level big boss-nya itu sangat pede dengan sistem operasi Symbian mereka teman-teman, OS andalan mereka. Mereka tidak aware, mereka tidak beradaptasi, mereka tidak mencoba inovasi terkait bisnis handphone mereka itu untuk go digital ataupun lebih tepatnya adalah go modern ya. Karena pada saat beberapa tahun kurang lebihnya 10 tahun ke belakang, khususnya Android ya yang saya notice. Android ini muncul teman-teman. OS baru yang digandrungi. Dulu itu saya pernah baca artikel, karyawan Nokia ini tidak bodoh ya teman-teman. Mereka itu pintar-pintar. Mereka itu provos, mereka itu mempresentasikan tentunya aware terhadap 4.0 ini. Mereka mencoba OS baru, tapi yang terjadi adalah penolakan di level BOD, Board of Director mereka. Big Boss mereka sudah pede. Mereka sudah yakin dengan penguasaan pasar yang luar biasa dominan di dunia. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Lambat laun mereka terdistrupsi karena tidak mengikuti era digital atau era modern itu sendiri. Yang akhirnya Nokia itu sendiri kolaps. Seperti itu teman-teman. Itu sebagai contoh yang tentunya harapannya teman-teman di bisnis teman-teman itu perlu aware terhadap yang namanya perkembangan zaman. Oleh karena itu, teman-teman khususnya bagi yang mungkin belum memanfaatkan digital, yuk silakan kita melangkah ke modern atau go digital, teman-teman, go modern. Nah, tentunya jika teman-teman yang sudah melakukan itu lalu ada mungkin saya rasa ini di bisnis kita itu tidak tumbuh secara baik, Kang. Itu kenapa? Nanti akan kita bahas juga, Kang. Nah, ini teman-teman, untuk motivasi teman-teman juga, ini adalah true story. Yang awalnya Bu Binti ini gaptek, kini omsetnya ratusan juta hingga merubah hidupnya. Silakan disimak. Halo Ibu Binti, apa kabar? Halo, dengan siapa? Dengan saya Bu Caca dari jususan.com. Oh iya, gimana Mbak? Terkait untuk orderan Ibu dari produk terbaru kami, Anasa. Nama saya Binti Istipadatul. Sehari-hari ibu rumah tangga sih Mas. Biasanya bantuin suami juga jualan pisang. Memang latar belakang pendidikannya kan bidan, jadi kerjanya di rumah sakit. Mas setelah pertama nyari serving satu ada di Facebook temen itu kan jual, harganya agak mahal, carilah di Google, ketemu sama dus-dusan. Bulan Agustus saya cobalah daftar member sekalian beli Petronas satu set. Akhirnya saya coba jual, kenalin ke teman, ke saudara. Pak kan Mas Yosi posting tentang bikin fanpage di Facebook itu nyoba bikin. Nggak mungkin kan kita jual langsung ke orang tanpa mereka kenal, mereka pasti nggak mau. Kalau untuk bayar Facebook Ads 1 sampai 2 jam di situ, nanti baru pulang, baru siapkan makanan, packing sama kirim biasa. Pernah ada yang beli dalam kapasitas banyak lah Mas ya, kirim sekarang aja Mbak, nanti atau besok saya bayar. Ternyata sampai sekarang belum dibayar.
Halo, Halo Coach. kenapa ya? Hah, tadi jaringannya ini ya Coach ya. Putus-putus juga sih Coach tadi videonya. Oh, oke. Saya ulangi ya. Sebentar. Baik. Kita kurang teliti, akhirnya kan kejadian seperti itu. Sekarang kalau mereka belum bayar, saya nggak berani kirim. Setelah join dengan dus-dusan, lebih banyak temen, ada reseller, ada TDS, jadinya lebih terbuka, dapat ilmunya juga lebih banyak, kekeluargaannya lebih kental sih kalau di dus-dusan. Yang saya pelajari dari bisnis dus-dusan ini, kesuksesan itu nggak ada yang instan. Jadi kita memang harus berjuang, kita harus punya target. Jadi ketika target tercapai, kita akan lebih besar lagi dan lebih sukses lagi. Ya, itu adalah salah satu contoh teman-teman yang awalnya memang gaptek bisa meraih omset ratusan juta. Kalau memang Bu Binti bisa, kenapa kita enggak? Kuncinya satu, ada kemauan dan kitanya konsisten, teman-teman. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini untuk kata kunci yang tadi saya masuk di awal. Ketika teman-teman belum pernah menganalisa usahanya, atau teman-teman mungkin yang mau menjalankan usaha dan mau menganalisanya, teman-teman. Ada 4 contoh ya website yang saya share. Yang pertama itu untuk cek kata kunci, teman-teman bisa di softlay.com. Yang kedua untuk cek kompetitor itu ada di web arsip. Yang ketiga itu untuk cek volume data pencarian di Neil Patel, dan yang terakhir untuk data trend ada di Google Trend. Sebagai contoh teman-teman, kita langsung praktek teman-teman. Kita akan mencoba salah satu kata kunci ataupun rencana usaha yang mau kita jalankan. Sebagai contoh, saya akan jualan baju misalkan. Teman-teman, di softlay.com ini kita bisa melihat kata kunci apa yang biasa muncul di Google ataupun ada di Yahoo dan yang lainnya. Nah, kata kunci ini teman-teman bisa gunakan, teman-teman bisa pakai ketika teman-teman menjalankan usaha baju teman-teman ataupun usaha yang lainnya ya. Selanjutnya teman-teman, ada juga untuk mengetahui kompetitor. Teman-teman misalkan mau buat website, bisnisnya di baju. Ya, Bang Suara Anggia kurang sepertinya jelas. jaringan ya. Ya, jaringan sepertinya. Sebentar saya ganti jaringan deh kayaknya. Bentar, teman-teman ya.
Ya, cek halo. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, bisa kita lihat sama-sama teman-teman. Di sini untuk baju ada 3 website yang memang tertinggi ya, yaitu gallerystore.com, bandungbaju.com, dan hyundaidressing.com teman-teman. Oke, selanjutnya tadi untuk volume data pencarian teman-teman. Nah, sebagai contoh di baju itu sendiri untuk search volumenya tinggi teman-teman. Ada 110.000 teman-teman. Dan yang terakhir itu di Google Trend. Nah, kita lihat minat seiring waktunya teman-teman. Ini kita bisa ambil misalkan contoh 30 hari terakhir. Minat bajunya meningkat ya. Karena memang biasanya di bulan Ramadan ini cari baju lebaran ya. Nah, ini kita bisa lihat juga untuk query terkaitnya. Ternyata yang paling tinggi itu ada baju koko pria lengan panjang, teman-teman. Jadi semua tools ini gratis, teman-teman. Silakan manfaatkan. Oke. Baik, teman-teman, kita lanjut. Nah, ini teman-teman ada 6 prinsip kunci untuk kita konsisten tentunya dan juga untuk tumbuh dan berkembang di bisnis kita. Yang tadi saya singgung ya, ini adalah salah satu cara atau kunci teman-teman bisa menggunakan prinsip ini, yaitu preman singkatannya teman-teman. Jadi untuk jembatan ingatan teman-teman, saya memberikan analogi preman yang bisa teman-teman mudah ingat. P-nya itu posting, R-nya itu respon, E-nya itu eksis, M-nya itu mendengar, A-nya itu amanah, N-nya nasihat. Teman-teman mungkin yang sudah menjalankan, contohnya sudah buat sosmednya gitu ya, usahanya, bahkan teman-teman sudah posting, tapi kok meningkat? Yang jadi pertanyaan itu sudah eksis belum? Posting, hanya sekedar posting itu kurang teman-teman. Posting kalau memang kita komit, itu saya sarankan diagendakan dan dischedulekan teman-teman. Contoh, seperti minum obat deh, 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Dan itu teman-teman rutin lakukan. Baik itu mungkin terkait produk yang dijual, ataupun sharing terkait yang memang relevan dengan bisnis teman-teman. Yang kedua, respon. Ini tak kalah penting teman-teman. Ketika ada yang menanyakan produk teman-teman, teman-teman evaluasi diri sendiri kita, ke kita sendiri. Apakah kita responnya sudah bagus? Jangan sampai orang menanyakan, kita nanti dulu deh. Karena memang usahanya kita mau nggak gitu ya. Ataupun ya udah yang penting jalan. Kalau memang tidak komit, teman-teman tidak mempunyai 6 prinsip kunci, ini tidak dijalankan, saya yakin pertumbuhan bisnis teman-teman itu akan stagnan ataupun lambat. Kalau ada yang menanyakan produk teman-teman, hal yang paling penting adalah respon secepat-cepatnya. Karena tentunya sebagai pembeli, kita sangat senang ketika kita menanyakan produk, kita direspon. Apalagi secara cepat. Yang ketiga yaitu eksis. Tentunya ini wajib hukumnya ketika teman-teman melakukan posting, teman-teman melakukan respon, jangan sampai hanya sesekali. Tentu untuk melakukan itu eksis. Nah,
Yang selanjutnya adalah mendengar. Mendengar ini ketika kita mendapatkan feedback. Feedback itu, umpan balik itu kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak isinya ya teman-teman. Wah ini kurang gitu ya. Wah ini bagus, saya sangat senang pelayanannya, produknya juga bagus. Wah itu positif feedbacknya. Ketika feedback yang negatif, tentunya kita wajib mendengar. Karena apa? Karena hakikatnya saya yakin feedback yang negatif itu bisa membuat bisnis kita maju teman-teman, atau melesit, atau melesat ke atas gitu ya teman-teman, atau bertumbuh dan berkembang. Dan yang tak kalah penting, yang selanjutnya yaitu amanah. Jangan sampai, misalkan kita contoh, jualan di sosial media saja. Ada yang pesan ke kita tidak amanah teman-teman. Kita tidak menyampaikan pesanan. Boro-boro mau berkembang kalau seperti itu teman-teman. Yang ada juga tidak percaya. Bahkan ulasan ke kitanya jelek. Dan yang terakhir itu nasihat. Teman-teman, nasihat ini penting ketika teman-teman sudah menjalankan itu semua, tapi ada yang kurang. Atau pertumbuhan bisnis teman-teman tidak begitu baik. Tentunya nasihatnya ke siapa? Ke mentor teman-teman. Ataupun kalau teman-teman belum punya mentor, di sini yang punyanya saya kenal juga ya, Coach Adi. Coach Adi itu saya yakin banyak teman-teman mentornya juga. Bisa sharing lah ke teman-teman. Mentor terkait di Breto Institute, teman-teman. Oke, baik lanjut teman-teman. Ini saya puasa jadi tidak bisa minum nih, mohon maaf. Nah, ini yang paling penting juga teman-teman untuk maintenance customer, teman-teman. Nah, ilmunya itu bridge atau jembatan ingatan yang saya kasih adalah demi dengarkan, empati, mengulang, dan ikuti. Ikutinya itu dengan tindakan tentunya, teman-teman. Sadar tidak sadar, ilmu demi ini mahal, teman-teman. Biasanya digunakan di level-level corporate. Sebagai contoh deh di bank. Teman-teman mungkin pernah mengeluh kesah terkait permasalahan ATM, misalkan contohnya tidak bisa dipakai. Teman-teman datangnya ke cabang bank terdekat. Teman-teman datang ke customer service. Teman-teman pasti mengeluhkan ATM-nya yang tidak dipakai ya. Sadar tidak sadar, coba dengarkan deh apa yang dipakai oleh customer service itu. Yaitu ilmu demi ini, teman-teman. Yang pertama, ketika teman-teman menyampaikan apa itu keluh kesahnya, dia dengan baik pasti mendengarkan, teman-teman. Misalkan kita contohkan ya, Pak, saya ini ATM-nya tidak bisa dipakai, Pak. Sedangkan saya sangat butuh ini, Pak. Segera, Pak. Saya mau transfer anak saya, Pak, yang sedang pesantren, Pak, di Jawa Timur, Pak. Tolong dibantu, Pak. Oke, baik, Pak. Ada lagi, Pak, kendalanya itu sebagai mendengarkan dari customer service. Tentunya itu akan enak didengar. Beda dengan misalkan teman-teman memberikan feedback ke seorang UMKM yang memang tidak menggunakan ilmu ini ataupun tidak memaintain customer-nya dengan baik gitu ya. Atau dia mengabaikan. Misalkan contoh kita membeli kolaknya basi ke UMKM. Bu Marliah, misalnya Bu Marliah ya. Saya ini beli kolak tapi kolaknya basi, ini bagaimana, Bu? Tapi kita tidak direspon dengan baik. Ya udah ini diganti deh. Ataupun ya udah ini saya ganti aja langsung. Gak usah beli ke saya lagi. Nah, itu tidak memaintain customer dengan baik atau tidak mendengarkan dengan baik, teman. Tentunya sangat beda dengan ATM. Oh, baik Pak, baik Bu, apa kendalanya? Baik Pak, saya akan dengarkan. Nah, itu tidak enak. Kalau misalkan Bu Marliah selaku UMKM yang jualannya memang level UMKM, tapi tidak menggunakan atau tidak memaintain customer-nya dengan baik. Lalu selanjutnya ada empati, teman-teman. Ini tak kalah penting. Ketika kita mengempati, sebagai contoh yang tadi, ATM-nya tidak bisa dipakai, kita mengempati dengan berbicara baik Bapak Ibu,
Saya sangat menyesal mewakili bank kalau memang ATM-nya tidak dipakai, tidak bisa digunakan. Ada yang mungkin bisa saya bantu. Nah, dia pasti si customer itu akan berbicara, saya ingin segera ATM-nya tidak bisa digunakan. Baik, biasanya dia mengulang tuh. Coba dia perhatikan teman-teman yang suka mengeluh kesah kepada customer service gampang. Baik Bapak Ibu, saya ulangi ya. Masalahnya ATM Bapak Ibu tidak bisa digunakan dan Bapak Ibu ingin segera menggunakan ATM ini ya. Ya betul. Nah itu pasti sangat enak ke kita teman-teman selaku customer. Lalu pasti si customer service ini mengikuti kemauannya atau mengikuti tentunya dengan tindakan. Baik Bapak Ibu, saya akan urus segera. Silakan Bapak Ibu tunggu. Saya akan tangani ATM Bapak Ibu. Nah, tentunya ilmu ini bisa Bapak Ibu walaupun level UMKM bisa manfaatkan. Silakan Bapak Ibu gunakan gitu ya di bisnis Bapak Ibu. Selanjutnya ini terkait cyber security atau IT security teman-teman. Ini sharing sedikit aja ya, karena ini sangat penting juga. Jangan sampai ketika teman-teman semangat mau go digital, tapi teman-teman tidak aware juga terhadap cyber security. Karena tentunya kejahatan cyber itu sendiri sangat banyak teman-teman. Sebagai contoh yang saya tampilkan, jangan sesekali teman-teman baik di PC, baik di laptop, itu menampilkan username dan juga passwordnya. Itu fatal sekali teman-teman. Bisa jadi data teman-teman itu diacak-acak oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab, baik itu keluarga ataupun saudara sendiri. Yang paling penting itu mungkin kalau yang sekarang itu yang marak itu phishing teman-teman. Jadi hati-hati ya kalau ada yang email, kalau ada yang mungkin WA, ada yang SMS, klik link berikut Anda mendapat hadiah ataupun apapun itu ya. Karena itu metode phishing yang digunakan hacker untuk masuk ke data teman-teman, sistem teman-teman yang berbasis digital. Hati-hati sekali teman-teman. Bahkan sebagai contoh ya ini Tokopedia juga pada tanggal 17 April 2020 pernah kebobolan ke hack. Apalagi kita ya sebagai level UMKM kecil. Jadi perlu sangat hati-hati. Terus memitigasi atau menanggulanginya bagaimana, Coach? Itu dengan satu, kita mengabaikan kalau itu kita tidak percaya, kita tidak trust, oh ini link apa nih? Itu jangan sesekali klik, abaikan saja atau bila perlu langsung hapus teman-teman. Nah ini sebagai yang terakhir ya teman-teman. Ini tak kalah penting ketika kita sudah menjalankan, sudah juga go digital, kita manfaatkan juga untuk join komunitas. 4 manfaatnya yaitu jaringan bisnis yang meluas, lebih mudah bertukar informasi, meningkatkan penjualan, dan yang terakhir meningkatkan brand awareness teman-teman. Oke, itu menjadi yang terakhir teman-teman. Terima kasih. Saya akan kembalikan mungkin sesi Q&A dipandu oleh Mbak Moderator Bahagia. Silakan Bahagia. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Coach. Terima kasih, Coach Zakaria telah memberikan penjelasan materi ini yang sangat bermanfaat. Mengingatkan untuk jangan lupa mengisi link absensi kehadiran untuk mendapatkan sertifikat ya. Sekarang saatnya kita membuka sesi tanya jawab. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda di kolom chat dan saya akan membacakannya untuk narasumber atau raise hand yang mau bertanya langsung dan jangan lupa untuk unmute. Baik, disilahkan.
Bagaimana? Adakah yang mau bertanya? Jika memang belum ada yang mau bertanya, mungkin saya yang bertanya nih ke teman-teman peserta nih. Mungkin di sesi akhir Pak, tadi saya ada manfaat sharing komunitas ya. Nah, mungkin di sini ada yang sudah join komunitas dan apa sih yang memang manfaatnya yang dirasakan gitu ya. Silakan. Oh, ini di kolom chat ada Bang ya. iya Coach. Saya mohon izin bacakan ya Coach pertanyaan ini. Baik, buat pemula durasi digital marketing berapa menit ya? Terus apa saja yang ditampilkan? Mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Saya jawab satu-satu ya, Mbak Baik, Anggia. Coach. Ini namanya, waduh, nggak ada namanya ya. Baik, ini Pak atau Bu ya. Teman-teman, buat pemula durasi digital marketing berapa menit ya? Terus apa saja yang ditampilkan? Ini yang bertanya siapa ya? Saya ini masih kurang begitu paham ya apa yang dimaksud ya. Karena digital marketing itu sangat luas sekali ya teman-teman ya. Bisa berbasis eh, sosial media, bisa berbasis e-commerce, berbasis web. Dan tentunya kalau kita secara general tidak ada hitungan menit ya, terkecuali video ya. Mungkin ini maksudnya video kali ya. Kalau untuk video marketing tidak ada batasan teman-teman, cuman yang sebagai catatan, YouTube itu punya analisisnya maksimal 5 menit teman-teman. Lebih daripada 5 menit orang itu udah bosan. Dan golden times-nya itu di 1 menit. Golden times itu apa? 1 menit awal, konten itu menarik atau tidak. Nah, kalau untuk soal digital marketing, kalau hanya untuk memasarkan produk, saya rasa 1 menit itu cukup. Asal jangan lebih dari 5 menit. Seperti itu. Kalau untuk berbasis mungkin dalam bentuk video, teman-teman. Cuman yang paling penting adalah kita sedetail-detailnya secara singkat, jelas, padat itu dicantumkan, teman-teman. Baik berupa foto, baik berupa video dengan keterangan ataupun tulisan yang detail. Seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Coach. Masuk pertanyaan kedua. Mohon izin tanya dari Pak Hasan, bagaimana cara atau tips-tips apa yang supaya pelaku UMKM tetap oke saat pasca pandemi demikian? Ya, baik. Thank you. Ini nice, good question, Pak Hasan ya. Pak Hasan mungkin bisa open mic. Kita usahanya apa ya Pak Hasan ya kalau boleh tahu ya. Halo, Ya siang Pak Pak. Hasan, siang. Ah, Gimana Pak? Usahanya apa Pak kalau boleh tahu Pak? Usahanya madu murni Pak. Oke, madu murni ya. Mm. Selain madu murni ada Pak? Eh, Tidak Pak, itu berawal dari pas pandemi sampai sekarang usaha kita. Oke. Saat ini yang sudah dilakukan mungkin apa saja Pak terkait marketing atau pemasaran? Pemasarannya cuma reseller, lewat IG, lewat teman-teman lah. Jadi belum bisa go internasional, misalnya go ekspor dan sebagainya gitu. Iya, iya, iya. Mohon Kalau kiranya untuk coach bisa. ya ke e-commerce sudah pernah masuk Hmm. Pak? E-commerce itu nih ya, Eh, jual beli online seperti Lazada, Shopee. sudah pernah, cuma kayaknya pada perang harga gitu, Iya, 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 iya. perang Oke. harga Pak. Yang jadi acuan perang harga ya. Nah, ini Iya. saat ini turun atau bagaimana kondisinya? Kondisi saat ini turun pasca pandemi, jadi mungkin apa ada harus riset atau mungkin harus inovasi lah, ini yang saya lagi mikirin Pak.
Oke, Kira-kira bagaimana ke depannya gitu. baik. Thank you Pak Hasan informasinya. Yang pertama yang perlu Pak Hasan tahu yang tadi sudah saya share ya, 6 prinsip kunci yaitu preman. Pak Hasan, itu sangat penting sekali untuk kita lakukan. Tapi sebelum itu, Pak Hasan coba mapping dari sisi analisis SWOT. Strength-nya itu apa? Weakness-nya itu apa? Opportunity-nya atau peluangnya itu apa? Threat atau ancamannya itu apa? Tadi threat ancaman sekitar sedikit itu dibahas ya, yaitu saingan yang jatuh-jatuhan harga. Tapi Pak Hasan ini punya added value yang luar biasa menjadi strength atau kekuatan di bisnis Pak Hasan. Yaitu apa? Yaitu madu asli. Nah, itu yang perlu kita tekankan Pak Hasan. Jadi kalau memang Pak Hasan mau nanti brandingnya lebih kuat gitu ya, saya sarankan mainlah di TikTok kalau memang belum atau di sosial media. Dan itu rutin kita lakukan. Seperti minum obat aja 3 kali sehari postingnya. Misalkan pagi, siang, malam, dan itu komit. Ketika ada respon dari masyarakat yang bertanya atau calon pelanggan, Pak Hasan responnya harus cepat atau tim admin Pak Hasan kalau memang punya itu harus cepat. Seperti itu Pak Hasan. Nah kalau Pak Hasan tadi udah melakukan 6 prinsip kunci preman tadi, saya yakin pertumbuhan bisnis Pak Hasan akan semakin baik ke depannya. Seperti itu Pak Hasan. Amin ya. Terima kasih Coach. Sama-sama Mas Ar. Baik, Coach. Ada masuk pertanyaan lagi dari Pak Haryono, pemilik brand makaroni nampol by MTH Food. Untuk pertanyaan, produk cemilan kaya saya ini iklan yang paling baik melalui platform apa dan bagaimana bisa menemukan winning ads-nya? Makasih. Nggak bisa on cam katanya Coach lagi sambil produksi. Oh Pak ya, Haryononya. tetap semangat Pak Haryono. Siap, Coach. Siap menyimak dan mendengarkan. Oke. Jadi kalau untuk menemukan winning ads, yang pertama yang paling penting adalah edit value dari produk Bapak itu sendiri apa. Ketika sudah menemukan, itulah yang dijual Bapak. Karena ketika memang produk di luaran sana yang sama, tapi edit value kita yang kita tawarkan, itu tidak hanya melekat ke produk ya, bisa ke pelayanan, ya, bisa di apa namanya maintenance customernya, itu secara tidak langsung akan tumbuh. Nah kalau Pak Hasan, sorry Pak Haryono ya, kalau Pak Haryono sudah memiliki brand makaroni, makanan ini menurut saya income-nya itu luar biasa teman-teman. Dia karena secara kebutuhan memang sandang pangan papan ya, kalau makanan itu dibutuhkan teman-teman. Nah kebetulan saya yakin masyarakat Indonesia itu suka ngemil. Jadi tinggal nanti Pak Hasan menganalisa saja secara analisis SWOT-nya untuk winning edge-nya sebelum ke winning edge, itu strength-nya itu di mana Pak? Nah nanti peluangnya itu di mana? Nah nanti itu bisa digabungkan Pak untuk winning edge. Mungkin bisa dicoba sebagai satu sumber itu Facebook Ads deh teman-teman. Itu sangat luar biasa teman-teman. Itu kan bisa ditautkan juga ke IG ya kalau Facebook Ads itu yang melihat. Jadi luar biasa. Apalagi ditambah teman-teman dikasih link untuk e-commerce. Nah, itu bisa jadi winning ads juga, Pak Haryono. Kenapa? Karena kadang-kadang masyarakat ini ada yang tidak mudah percaya gitu ya, bertransaksi melalui sosial media. Jadi kita tautkan juga akun e-commerce kita. Seperti itu, Pak Haryono. Mudah-mudahan menjawab. Ya, makasih, Coach. Boleh share sedikit, Coach. Kan aku udah iklan di TikTok, terus udah iklan juga di Tokopedia, kemudian udah iklan juga di WhatsApp Bisnis. Tapi yang masih saat ini tingkat konversinya tuh masih rendah gitu, Coach. Oke. Jadi lebih, tapi kita yang jelas dapat tambahan database calon customer baru ya, yang mereka nanya-nanya, kemudian nanyain skema untuk jadi reseller bagaimana gitu.
Nah, Nah, ini segmen pasarnya itu jual langsung ke end user atau masyarakat atau main reseller, Pak? eh untuk saat ini langsung ke end user sama ke retail. Oh, langsung ke retail ya. Mm. Tapi kan Oke, kan oke. aku mau maksimalin di online lah. Di online ini masih baru baru ini belajar, jadi belum belum terlalu ini, makanya mesti banyak sharing nih sama coach kayaknya nih supaya bisa lebih tahu. Boleh, boleh, Pak. Nah, memang kalau kita bicara yang berbayar, ads itu kan ada konversi ya, Pak. Saya paham juga di sini. Biasanya goals-nya itu ada dia itu mau tahu produknya aja untuk ads itu, ataupun dia secara positioning langsung masuk ke WA gitu ya untuk konversinya tuh, untuk menanyakan harga dan yang lainnya. Nah, saya sarankan untuk yang poin yang kedua, untuk yang ke WA, kuatin di konten saja sih, Pak. Dan saya yakin Bapak nggak usah ngabisin budget gede-gede di iklan untuk level UMKM kalau misalkan kecil ya, kalau besar dan budgetnya sudah ada di mapping silahkan aja gitu ya. Karena saya yakin walaupun konversinya kecil, yang paling penting dan mahal itu exposure, Pak Haryono. Karena brand Bapak semakin luas dikenal. Itu seperti bola panas yang menggelinding, suatu saat itu akan booming dengan sendirinya, Pak. Begitu. Karena exposure itu tadi yang mahal. Produk Bapak semakin luas dikenal. Seperti itu. Dan Ya, untuk kalau sudah main di TikTok, ini aja, Pak. Kalau memang ada budgetnya gitu ya, coba kolaborasi dengan influencer yang memang tidak terlalu mahal gitu ya, dicoba saja. Karena saya yakin itu juga akan bisa berdampak ke bisnis Bapak. Gitu. Seperti baik. itu Pak, mudah-mudahan bisa bermanfaat masukannya. Siap coach, terima kasih banyak sharingnya. Eh, baik, masuk pertanyaan lagi. Dari Pak Paruroji, apa akibat jika seseorang pengusaha tidak mempunyai kreativitas? Pak Parroji, thank you. Ini good question, Pak Parroji ya. Apa akibatnya jika pengusaha tidak memiliki kreativitas? Pak Parroji, saya ingin bercerita Pak Parroji. Kita mungkin anak 90-an gitu ya, tahu foto yang jadul itu menggunakan Kodak ya. Nah, Kodak itu sendiri teman-teman usaha yang memang perusahaan yang sangat maju. Bahkan dia itu punya dua produk ya. Jual kameranya dan jual si isinya rolls filmnya itu sendiri. Nah, yang tidak disangka-sangka itu penjualannya itu sangat meningkat pesat di roll filmsnya, teman-teman. Jadi penjualannya seluruh dunia luar biasa fantastis. Bahkan dia pede. Singkat cerita, pengusaha ini atau ownernya ini tidak ada kreativitas untuk mengembangkan usahanya. Walaupun di satu momen itu si karyawannya pernah mengembangkan kamera digital, teman-teman, berbasis digital, tapi tidak di ACC, tidak dikembangkan, teman-teman. Dan sampai akhirnya ketika si ownernya tidak berkreativitas atau mungkin tidak memiliki daya kreativitas yang tinggi, sampai pada titik si Kodak ini, saya yakin teman-teman apal ya, yang generasi tahun 90-an, itu bangkrut teman-teman, kolaps. Nah, itulah yang terjadi ketika teman-teman atau pelaku usaha tidak memiliki daya kreativitas. Karena perkembangan zaman atau pertumbuhan zaman akan merubah landscape pembeli dan penjual itu harus seperti apa. Dan di era digital ini tentunya kita salah satunya itu harus go digital, teman-teman. Seperti itu Pak Fahru Roji. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya Pak, iya Pak. Baik, Pak, ada lagi yang bertanya dari Bu Erni. Apa yang harus kita lakukan jika yang produksi dan marketing itu kita sendiri? Gimana jika kita rekrut pegawai belum mencapai target untuk biaya pegawainya karena usahanya baru mulai? Saya owner dari salad 2.
Ya, thank you Bu Erni. Nah, ini luar biasa ini. Saya salah satu orang yang setiap buka makan salad buah, Bu Erni. Saya favoritnya kalau buka puasa makannya salad buah. Nah, Bu Erni, kalau memang produksinya dilakukan oleh kita sendiri gitu ya, marketing pun sendiri, itu sudah di jalur yang benar. Kenapa? Karena kita budgetnya itu kan belum ada. Jangan dipaksakan, Bu. Bisnis itu orientasinya siapapun ya, itu profit atau untung. Kalau memang ibu baru menjalankan usaha dan memang belum ada budget ataupun belum bisa bayar orang gitu ya untuk rekrut pegawai karena memang belum ada ataupun belum ada capaian target gitu ya untuk biaya pegawainya. Itu jangan dilakukan. Karena apa? Karena kalau memang ibu tetap memaksakan gitu ya, bisa-bisa ibu oke gitu ya, tren bisnis ibu di bulan puasa ini saya yakin salad buah meningkat. Ketika nanti ke depannya katakanlah untung baru sedikit buat bayar pegawai bisa gitu ya, itu keuangan ibu saya yakin tidak ada cash flow yang baik gitu ya. Karena perputarannya ibu beli bahan, ibu buat, bayar juga. Jadi keuntungan ibu itu atau capeknya ibu itu tidak terbayar. Seperti itu, Bu. Mudah-mudahan ketika memang nanti pertumbuhan bisnis ibu sudah bagus, sudah berkembang gitu ya, bahkan ada budget untuk bayar orang, nah barulah ibu bisa rekrut. Sekarang mah kalau bahasa Sunda mah bilang wayah, nah ibu capek sendiri karena baru mulai seperti itu. Seperti itu, Bu. Mudah-mudahan menjawab. Nah, baik, Coach. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya kembali atau bisa sharing dengan Coach Zakaria ini? Coach Adi hadir nggak Coach Adi? Ini mentor saya nih. Hadir, Kak. Saya menyimak, Pak. Nah, ini teman-teman kalau memang nanti sharing, Coach Adi itu punya Breto Institute ya, punya mentor-mentor keren juga. Bisa sharing lewat Coach Adi. Siap. Nah, Bapak siap juga di dalamnya banyak ya, punya banyak mentor, banyak trainer, banyak coach juga. Bisa sharing kita terkait hal-hal yang kita lakukan. Dan Nah, coach kita juga sudah sedia kan untuk kita apabila ada UKM yang sharing di iya luar betul dari Kak. bicara. Iya, Masih di Lampung kayaknya nih jaringannya ndak lanjut. iya nih masih di Lampung saya. Silakan dilanjutkan. Ya. Oke Kak. Coach, saya ada yang mau bertanya. Bagaimana cara cara kita agar dapat konsisten dalam menggunakan sosial media untuk usaha? Ini pertanyaan dari Bang Gia sendiri ya. Jadi Ya, teman-teman memang yang sulit itu konsisten teman. Dan itu yang mahal. Kalau memang kita niat yang sungguh-sungguh, saya yakin teman-teman menanamkan ke diri kita sendiri kalau memang kita mau maju, kalau kita mau sukses, yang paling penting yang dasar itu salah satunya adalah konsisten teman-teman. Dan itu tidak bisa dinego. Caranya gimana? Yaitu tadi ada 6 prinsip kunci teman-teman, yaitu preman. Yang pertama apa? Yaitu posting teman-teman. Dan itu rutin, Bang dia lakukan. Baik itu misalkan kita agendakan deh 3 kali sehari. Dan itu kita harus komit. Kita harus konsisten pada diri sendiri karena bisnis kita ingin maju dan berkembang. Kalau itu tidak dilakukan, artinya kita sendiri tidak komit. Seperti itu, Mbak Anggia. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab. terima kasih, Coach. Oh iya, ini untuk materinya nanti apa akan di-share di grup, Coach? Gimana? Ya, nanti Yang saya bertanya. akan share di grup WA fasilitator ya. Oh iya, baik. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya?
atau sudah dicukupkan saja ya Coach ya. Oke, baik Bang Gia. Baik. Sekali lagi terima kasih telah mengirimkan pertanyaan dan terima kasih kepada Coach Zakaria atas waktu dan pengetahuan yang telah dibagikan kepada kami. Sebelum saya akhiri, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk on cam ya. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Dengan berakhirnya webinar seputar edukasi ekonomi dan muamalah dan sesi tanya jawab dari Coach Zakaria Al-Ansor ini, maka berakhir juga webinar kita pada hari ini. Dan saya percaya bahwa acara kita dapat menjadi acara yang bermanfaat bagi kita semua. Luar biasa pada hari ini ya. Dan saya, Anggi Fatima Muda, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama, thank you semuanya. wabarakatuh.